yang diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain. Pelaksanaan musrenbang kecepatan adalah merupakan agenda tahunan yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Tentu sebelum kita melaksanakan musrenbang di tingkat kecamatan, terlebih dahulu dilaksanakan mustus musyawarah desa dan dilanjutkan dengan musdes di 19 kecamatan Semadam desa di 19 kecamatan desa di kecamatan Semadam oleh pemerintahan. Tentu dasar hukum pelaksanaan musrenbang ini adalah sebagai berikut. Yang tertuang pada A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, D. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, E. Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Adapun maksud dan tujuan musrenbang di tingkat kecamatan adalah A. Untuk mendorong peran partisipatif masyarakat dalam merumuskan dan mengambil keputusan bersama-sama pemerintah dalam menyusun perencanaan di tingkat kecamatan, sehingga pembangunan tidak bersifat top down tetapi bersifat bottom up yang mengenai sasaran segala prioritas kepentingan masyarakat desa yang masing-masing. Kalau kegiatan ataupun proyek itu langsung dari atas masuk ke desa, tetapi yang sekarang usulan dari desa, mulai dari dusun, dari desa hingga kecamatan yang juga nanti akan dilakukan di tingkat kabupaten. Terima kasih kami ucapkan seluruh peserta yang sudah hadir, terutama bapak-bapak dewan yang terhormat. Kami melihat ini sudah lengkap. 5 anggota dewan dapil 3 sudah hadir di tempat kita bersama kita di sini. Tentu dengan harapan masukan-masukan dari kita akan disampaikan kepada Bapak Dewan, termasuk seluruh narasumber yang hadir nantinya. Sebagai camat, tidak banyak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kegiatan musrenbang RKPK 2021 ini tidak lain tidak bukan adalah untuk merancang kegiatan program-program yang tentunya dapat membawa manfaat tentu bagi kemajuan wilayah Semadam secara khusus umumnya Kabupaten Aceh Tenggara. Jadi kami menghimbau kepada seluruh peserta, terutama Bapak Ibu Guru yang ada di Kecamatan Semadam, mari pada kesempatan ini kita menyampaikan gagasan-gagasan kita untuk disampaikan di forum ini. Ya, tentu ini sudah kita buat di dalam prioritas bude yang sudah kita sampaikan kepada seluruh narasumber yang hadir. Jadi inilah kesempatan Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, imam mukmin dan seluruh penghulu untuk menyampaikan prioritas-prioritasnya pada kesempatan ini. Tentu dengan harapan untuk kemajuan, ya, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal memperkecil angka kemiskinan
di wilayah kita ini. Demikian saja barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai kata pembukaan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang RKPK 2021 di Kecamatan Semadang saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja, sebelum kita pemaparan masalah prioritas untuk tahun 2021, sebaiknya para kepala desa jangan hanya untuk infrastruktur. Kalau bisa dimasukkan program 2021, kesehatan masukkan juga, pendidikan itu penting juga itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Jadi baru-baru ini kami ada buat surat permohonan kepada Bapak Bupati, CQ-nya, Kepala BPBD untuk pengerokan bendungan itu Pak. Apabila nanti di musim hujan, maka efek samping dari bendungan tersebut adalah lebih beringin dengan lebih beringin. Saya tidak menanggapi permasalahan pengajuan untuk pengurukan bendung ya. Di sini pengurukan bendung memang kita ada kegiatan namanya OP yang dilakukan oleh dinas kita, sehingga di bawah sumber daya air. Untuk itu mungkin boleh diusulkan, tapi dengan jelas bendung apa yang akan dipelihara ini. Karena kan kita banyak DI di sini untuk kabupaten. Wilayah kabupaten kita ada sekitar 23 DI keseluruhan. Itu maksudnya daerah integrasi itu Pak ya. Dijelaskan aja Pak, mungkin kan masyarakat kita juga agak lebih. Baik. Dan satu lagi untuk pengusulan irigasi, dia mengusulkan bentuk apa saluran. Di sini saluran Pak, irigasi juga. Ya, mungkin di depannya mungkin harus diterangkan apa itu saluran. Jadi kalau mempunyai bentuk, mungkin kita harus tahu bentuk apa. Di daerah irigasi apa, di sungai apa. Nah, tidak menambah lagi. Ya. Kedepannya kalau yang mengusulkan ini dilengkapi dengan proposal dan kebetulan. Jadi kita nggak menambah lagi. Karena kita tahu kan di daerah ini sendiri Semadang ada daerah irigasi yang kewenangannya provinsi. Ya, justru itu yang saya ingin Bapak jelaskan sekarang. Kalau di Kecamatan Semadang itu mana irigasi yang ditangani provinsi, mana irigasi yang ditangani kabupaten, supaya masyarakat kita tahu Pak yang diusulkan ini kemana nantinya. Ya, satu lagi Pak, masalah sungai itu kan ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan kabupaten. Di kecamatan lain kemarin ada sebagian dijelaskan. Ini cocoknya nanti ke provinsi. Jadi artinya supaya masyarakat kita tahu bahwa ini nanti yang menangani di Desa Lari Gayo. Sebetulnya bahwa usulannya irigasi, ada pengaspalan jalan, ada bendungan sungai. Dan ini tadi sudah dicatat oleh perwakilan dari OPD Dinas Perkip, ya Pak, yang menangani masalah irigasi dan juga masalah sungai Pak. Baik, mungkin di sini ada tanggapan sedikit dari Bapak OPD dulu Pak, dari Kepala Dinas Pertanahan, dan beliau ini mantan camat dulu di sini, jadi tahu dia bagaimana. Kami silakan Pak, tapi barangkali waktunya. Dari terkait apa yang disampaikan oleh para penghulu wilayah Gayo, ini sangat memang perlu perhatian. Terus terang aja yang mengelola ini dulu bukan Kabupaten Aceh Tenggara ya, entah dana dari provinsi atau BPN saya nggak tahu. Ini bendungan ini sekarang Pak sudah tertimbun. Semenjak dibangun itu kan ada dua di sini. Satu di Semadang akibat banjir bandang dulu. Kemudian ada di Singgara, pembangunannya itu tidak sedikit Pak. Hampir 5 miliar. Ketika habis dibangun sampai sekarang nggak ada lagi dipelihara, dia dibiarkan aja. Nage gaji umum babi. Seperti kita masih dengar sama monyet. Jadi kalau saya sendiri melihat rumah bapak saya orang sini. Jadi setiap saya melintas pengaduan masyarakat, bicara masyarakat, inilah gunanya kami di sini. Bukan semata-mata masalah tanah aja kami sampaikan. Saya pribadi, tapi saya pribadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Mulya perlu kita stressing dengan serius.
Ini nanti menjadi usulan keluarga yang tidak bisa ditampung di kabupaten akan dioper ke provinsi. Dan ini wajib Pak. Itulah segala kalau banjir sekarang, kalau dulu yang nggak pernah masuk ke pekan itu, ke pasar itu, karena sudah landai, nggak ada lagi tempat. Gunanya dibangun tumpung ini dulu, ketika banjir di sana dia nampung, sehingga rembesan air itu tidak. Jadi tolong Pak Kepala Balai, ini jadi pemikiran utama. Di Semarang juga seperti itu, yang dikhawatirkan oleh penghulu Lepri Gergaji tadi itu dia, karena bendungan ini sudah rata, namanya lagi yang tinggal. Jadi mohon Pak, kita datang ke sana lihat. Saya lihat, saya dengar, saya rasakan itu. Dan kalau kami di segala tinggal kalau sudah keras air itu, bawa pusat, sudah jujur apa orang sana, jujur baju sana kemari. Jadi kita main-main. Bukan masalah pemodal, bukan masalah uang aja. Janganlah program ini Pak, kita seperti memberikan bunga sama monyet. Tolong kita serius Pak. Terima kasih. Sumber anggaran nanti kan ada DAU, ada khusus. Artinya begini, ada BPK-nya. Nah artinya begini, ketika nanti kita bermusrembang di kabupaten, tidak bisa tercover di AP dari DAU. Kita musrembang lagi di provinsi, kita perjuangkan lagi di provinsi, termasuk contohnya pengurukan bendungan sungai. Kenapa tidak? Bisa kita kirim ke sana. Kita musrembang sama nanti di provinsi lagi dengan Pemda, dengan OPD yang ada di sana. Bisa, yang pasti ini kalau harapan kami ini mungkin yang penting diwujudkan dia, contoh lo berikan gayo, kita konsentrasi kemana? Pengurukan bendungan sungai. Ya, kita sepakat ditampung dari pergimnya, ditampung nanti di musrembang kabupaten kita sampaikan ini, ya kita sampaikan. Kalaupun tidak tercover dari DAU kita, dari DAU kita bawa atau itu ya. Ada lagi satu tambahan lagi, yaitu masalah pansimas ataupun air bersih. Saya rasa itu sepaket ya dengan SPAL tadi. Ada dulu ditawarkan kepada kami masalah pansimas, kami tolak. Lantaran apa? Pembuangan airnya tidak ada, itu makanya kami tolak. Menurut penghematan kami ataupun pemikiran kami, sementara ini andai kata nanti tercover ataupun terlaksana SPAL ini, alangkah baiknya pemikiran kami tambahi usulan kami yaitu pansimas, masalah air bersih. Maka kami tidak lagi memikirkan pembuangannya dengan adanya pespalan tadi. Sebenarnya ini tiap tahun diusulkan. Ini aku juga ada langsung menghadap ke Bapak Bupati langsung, tetapi tidak ada direalisasikan sampai sekarang. Jadi sekarang saya mohon kepada Bapak mewakili dari kami. DPD ini Pak itu 3 desa ya untuk daerah persawahan, utama Kawamur, Lembiring Gayu dengan Lembiring Oras. Setiap air besar itu ke bawah langsung. Itu pun kami dari daerah desa kami ngambil satu inisiatif dan dibuat organisasi pendalaman pari. Jadi itu Pak yang kami mohon dari promotor. Jadi satu lagi Pak, kita bisa Pak untuk permohonan ini kepada kami mohon kepada Syarikat Islam. Ini saya mohon untuk memberikan bimbingan agama kepada desa kami, masalah pemuda dan pemudinya termasuk orang tuanya. Kalau bisa setiap bulan sekali lah datang ke desa kami. Ini saya mohon biar ada generasi kita untuk melanjutkan agama kita ini. Saya mohon itu aja Pak, itu aja. Memang di beberapa kecamatan kami sudah hadir. Saya dari Dinas Syariat Islam. Mungkin dari mulu-mulu ini Pak yang jalan adalah saya 13 tahun di BPN. 1 tahun saya di FPU dan masuk tahun kedua saya di Dinas Syariat Islam. Begini Bapak-Bapak sekalian. Kalau saya lihat daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat sekarang ini hanya betul-betul pada fisik saja. Mental, spiritual kita seolah tidak perlu. Sebenarnya di sini kita kan ada Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama. Ini bisa berkolaborasi, Pak. Masalah bagaimana masalah akidah manusia ini sudah rusak, sudah hancur, Pak.
Seandainya fisik saja yang kita pikirkan, inilah manusia-manusia yang akan kita lahirkan nanti narkoba, gak bisa terjadi. Yang fisik ini pun bisa dihancurkan semua. Jadi yang perlu kita sampaikan mentalnya, agamanya itu yang kami harapkan. Ini terima kasih dari Bapak sekalian. Ini akan saya masuk dalam pemerintahan kami, di dalam program kami. Karena sudah 4 di kecamatan saya ikut ini baru ini Pak. Saya sangat menyayangkan. Saya sangat menyayangkan karena kita ini adalah dari nasihat Islam itu adalah kita ini sudah hukum syariah kita jalankan Pak. Karena kita ini keistimewaan kita di Indonesia ini hanya Aceh Pak, ada syariah Islamnya. Ini adalah merupakan kebanggaan kita. Tapi masyarakat ini tidak ada yang mendukung. Seolah-olah ini tidak perlu. Seolah-olah ini nonsen. Ini sudah saya catat. Terima kasih doa mulu. Dan harapan saya ke depan hal-hal seperti inilah kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah Puskesos. Puskesos ini adalah pusat kesejahteraan sosial. Jadi kalau ada bencana tahapan di kecamatan itu cukup dilaporkan aja ke Puskesos Pak. Makanya itu perlu Pak diusulkan. Ya. Puskesos ini tugasnya ya. Iya, iya. Oh, berarti nanti petugasnya ditunjuk satu orang per desa. Saya tunjuk. Ya. Saya udah tunjuk di kalangan Bu. Bukan. Oh ya. Tugas Pak. Tenaga kerja Pak. Berarti perpanjang tangan dari dinas sosial Pak. Ya, baik. Supaya kita paham semuanya di sini bukan? Ya, ya. Dan kita perlu tahu di parahnya Puskesos ini kepala ini Bu. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya Pak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada hal prinsip menyangkut keselamatan masyarakat 3 desa yaitu desa Wini, Padang, Sukamambun, Wini, dan Sukamambun. Menyangkut sungai tadi itu, sungai yang ada di Rebeka itu, pengerukan bendungan tadi. Tolong ini juga kepala daerah dan BPD itu dijadikan prioritas. Ingat, 2 tahun lagi itu data di banjir besar itu 10 tahun sekali, 10 tahun banjir atau persis. Sekarang sini ya, 10 tahun sekali banjir besar. Dan ini adalah salah satu cara untuk antisipasi ancaman itu. Jadi Pak Camat sudah tahu bahwa ini adalah skala prioritas. Daripada yang lain lebih penting lagi. Ya, itu kalau tidak ya. Kalau dijatuhkan skala prioritas. Tadi kita mendengar ada usulan pembinaan keagamaan ke desa. Saya kebetulan kepala Badan Narkotika Kabupaten. Jadi saya selalu mendukung Pak. Jadi tidak usah perlu ada uang, harus dibuat kegiatan. Jadi silakan Pak kepala desa ini, Pak pengurusnya, kalau ada kunjungan sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Tidak perlu harus kemarin. Selama ini kalau ada kunjungan bikin baju bikin. Saya lebih terkenal itu dibuat baliho di desa. Tidak ada tempat untuk narkoba. Jadi itu seiring. Jadi saya yang seperti itu Pak. Informasi masalah narkoba juga sudah online kita buat. Sudah disampaikan nomor tolong Pak. Jadi narkoba ini sudah angka membahayakan. Tidak ada keamanan kita lagi. Kalau semua kita peduli sama narkoba, aman, selesai. Kerjasama sampaikan sama saya datang jam berapapun. Ya, kalau memang gawat jam 4 saya datang jam 4. Oke, yang pertama, yang kedua tadi terkait masalah titik koordinat, masalah pertanahan. Terus ada kantor kita di depan rumah sakit umum UGD itu. Beri kita pakai apapun. Memang udah 4 kali tidak, tapi sudah tepat. Ya, itu. Kemudian terkait masalah lapangan bola, terkait masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya. Itu ada aturannya Pak. Kalau memang sudah milik kita beda, bisa dinas pariwisata, bisa itu. Kalau memang pengadaan ini akan beda surat. Mungkin yang dimaksudkan oleh Bapak Dinas Pariwisata ini terkait suratnya mungkin izin diterima. Saya rasa di Bapeda itu bisa mengatur, bisa dilokasikan. Kemudian sumber-sumber lain juga Pak, saya selaku warga berbicara, perlu kita bina sudah sumber-sumber objek wisata. Di atas sana kalau bendungan itu kita korek bagus, ya tadi Pak Kepala Balai maaf, saya bicara bukan tersinggung tapi untuk kita banyak. Kalau ini dikorek setahun sekali habis uang puluhan juta, tapi datang lagi kalau kita buat izinnya dari C, ini nggak pernah terisi.
Kalau air terus ada di sana, yakin saya ini akan menjadi wisata pemandian umum bersih. Jadi aman masyarakat. Saya minta maaf, apa yang saya sampaikan itu Bapak bisa buktikan, bukan hanya ngomong kosong aja. Ya kalau ada nanti masalah koordinat sampaikan, saya akan hubungkan tim kita. Terima kasih. Bahwa kita telah melaksanakan musyawarah kecamatan Senaga sesuai dengan usulan skala prioritas dari Gubernur dan kecamatan sudah kita dengar langsung, bahkan kita catat dan kita agendakan dan kita tampung menjadi skala prioritas atas nama Kecamatan Senaga. Masing-masing pimpinan OPD atau yang mewakili ini betul-betul ya, kita tidak lanjuti masing-masing OPD pada saatnya nanti menyerbang kabupaten. Hari ini harus mampu kita sampaikan kalau ini skala prioritas dari Kecamatan Senaga. Kita tidak mau ya, berkali-kali kita datang dan melaksanakan musyawarah di kecamatan, tapi hasilnya kita dengar tadi masyarakat Pak Dewan sudah jenuh. Bahkan pada titik terakhir nanti kita pengaruh. Kenapa? Kepercayaan masyarakat kepada kita selaku perpanjangan tangan pimpinan. Masing-masing pimpinan OPD tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang kebetulan kita sudah menerima dan menampung, sudah mencatat, sudah mengagendakan skala prioritas yang disuruh kepada kita. Skala prioritas yang disuruh kepada kita adalah masalah yang mereka hadapi. Ini yang kita jawab. Ingat, Pak DPRK bisa kita terus ya mengawal ya semua aspirasinya skala prioritas yang telah kita terima. Ini tantangan kita bukan masyarakat saja, tapi Pak DPR dari dapil 3 dan pada oleh sebab itu atas partisipasi semua kita yang hadir di sini, ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi amanah dapat kita laksanakan sehingga saat nanti di dalam pelaksanaannya itu semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, Amin. Musyawarah Kecamatan Senaga kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.